Performance by DJ Dedek Remix งามลายโปรไฟล์ดอกหวานเห็นแล้วอยากคิดอยากหยอกอยากออกกับซองของใจ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya untuk teman-teman semua. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai amortisasi dan penyusutan. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah penasaran dengan apa itu amortisasi dan penyusutan? Jadi, untuk teman-teman yang udah menunggu, langsung aja kita mulai penjelasan mengenai amortisasi dan penyusutan. Yang pertama yaitu amortisasi. Nah, di sini apakah ada teman-teman yang sudah mengetahui apa itu amortisasi? Amortisasi ini dalam ilmu akuntansi kita kenal dengan namanya suatu penurunan nilai atau penyusutan dari sebuah aset yang mempunyai umur ekonomis yang lama. Untuk aset yang memiliki umur ekonomis yang lumayan lama, yaitu adalah aset tetap dan aset tidak berwujud. Contoh aset tetap misalnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan yang lainnya. Sedangkan contoh aset tak berwujud adalah hak paten, merek dagang, goodwill, dan yang lainnya. Selanjutnya untuk metode amortisasi ini sendiri dibagikan menjadi dua metode. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Dan yang kedua metode saldo menurun atau declining balance method. Seorang wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi. Untuk selanjutnya yaitu pengelompokan aset tetap tak berwujud dan tarif amortisasi. Untuk dapat menghitung amortisasi aset tetap tak berwujud, kita harus mengelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya terlebih dahulu. Pengelompokan masa manfaat dan tarif penyusutannya yaitu sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di gambar. Berikut ini adalah gambar pengelompokan aset tetap tak berwujud dan tarifnya. Nah, berikut ini kita berikan contoh pengerjaan dari metode amortisasi. Contohnya yaitu PT Astijaya pada tanggal 4 November 2001 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta rupiah untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenixel Ltd. Selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix, perhitungan amortisasi hak lisensi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk metode yang pertama yaitu metode garis lurus, pengerjaannya yaitu amortisasi tahun 2001 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta. Kemudian tahun 2002, 2003 dan 2004 cara yang digunakan sama seperti pada tahun 2001. Semua nilai dikali 25% dan hasilnya sama 25 juta rupiah. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode saldo menurun. Di sini kita lihat amortisasi tahun 2001 yaitu 50% dikali 100 juta rupiah sama dengan 50 juta. Untuk amortisasi tahun 2002 50% dikali 100 juta dikurang 50 juta. Jadi 50% dikali 50 juta rupiah sama dengan 25 juta. Kemudian amortisasi tahun 2003 50% dikali 50 juta rupiah dikurang 25 juta rupiah. Maka didapat 50% dikali 25 juta rupiah sama dengan 12.500.000 rupiah. Kemudian amortisasi tahun 2004
Karena tahun 2004 merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2004 seluruh sisa nilai buku diamortisasikan sekaligus, sehingga amortisasi tahun 2004 adalah Rp25 juta dikurang Rp12.500.000 sama dengan Rp12.500.000. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan penjelasan mengenai penyusutan. Penyusutan yaitu adalah alokasi jumlah yang dapat disusutkan suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Untuk dasar penyusutan aktiva tetap adalah harga perolehan dan nilai buku. Jika setelah masa pakai dianggap masih memiliki nilai atau nilai sisa, maka dasar penyusutan adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa. Nilai sisa ini adalah taksiran harga pasar aset tetap pada akhir masa manfaat. Untuk perhitungannya bisa didapat dari beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Kemudian, faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyusutan atau depresiasi? Faktor yang pertama yaitu adalah kos dari aktiva tetap. Yang kedua, umur ekonomis aktiva tetap. Ketiga, nilai residu, dan keempat, pola penggunaan aktiva tetap. Selanjutnya, untuk metode penyusutan. Untuk metode dari penyusutan ini ada 3 metode yang dapat digunakan. Metode yang pertama yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Cara menghitung metode garis lurus ini adalah harga perolehan dikurang nilai sisa, kemudian dibagi umur. Untuk metode yang kedua yaitu metode unit produksi. Metode ini dipakai jika pemakaian aset tetap bervariasi. Masa kegunaan aset dinyatakan dalam unit kapasitas produktif seperti jam atau mil. Kemudian, jumlah beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi ditentukan dengan mengalihkan unit penyusutan dengan jumlah unit yang diproduksi atau digunakan selama periode tersebut. Dan metode yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan terlebih dahulu harus digandakan. Sebagai contoh, tarif penyusutan saldo menurun atas suatu aset yang memiliki estimasi umur manfaat 5 tahun adalah 40%, yaitu 2 kali tarif garis lurus sebesar 20%. Perhitungannya 100 dibagi 5 dikali 100%. Dari ketiga metode tersebut, di sini saya akan memberikan contoh. Saya mengambil contoh dari metode unit produksi. Untuk contohnya yaitu pada 1 Mei 2013 PT ABC membeli mesin produksi seharga Rp100 juta. Masa manfaat ditaksir 20.000 jam operasi, nilai sisa Rp10 juta. Harga perolehan Rp100 juta, umur ekonomis 20.000 jam, nilai sisa Rp10 juta. Maka penyelesaiannya untuk penyusutan per jam Rp100 juta dikurang Rp10 juta dibagi 20.000 sama dengan 4.500 per jam. Jika sampai 31 Desember 2013
pemakaian adalah 8.000 jam kerja, maka beban penyusutan adalah sebesar 8.000 dikali 4.500 dan dapat 36 juta rupiah. Baik teman-teman semua, selesai sudah penjelasan mengenai amortisasi dan penyusutan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon dimaafkan apabila ada kata yang salah atau penjelasan saya yang salah. Terima kasih telah menonton. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.